Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber semua, kita akan melakukan wisata religi, yaitu dari kota Solo menuju kota Cirebon. 3,5 jam berada di kendaraan, sampailah di kota Batang bertepatan dengan waktu subuh. Sholat subuh lalu foto-foto OTW. Alhamdulillah sudah sampai di halaman Masjid Syarif Abdurrahman Cirebon. Meluruskan otot, meluruskan tulang, meluruskan pikiran, serta meluruskan niat. Pertama, mengingat akan kematian atau maut. Silaturahmi dengan ahli kubur, mendoakan para ahli kubur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah para wali-walinya Allah. Amazing! Sebelum kita bersuci, bersih-bersih, beres-beres, Masjid Syarif Abdurrahman Cirebon selesai dibangun dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Kepala Staf Angkatan Darat pada saat itu Bapak Dudung Abdurrahman. Hari Jumat 25 Agustus 2023 menggunakan desain arsitektur khas Cirebon dan modern. Konon sang arsitektur beragama Hindu. Masya Allah. Amazing! Masjid ini mampu menampung jamaah kurang lebih 1.750 jamaah, dan yang membangun masjid ini yaitu Bapak Kasat TNI Bapak Dudung Abdurrahman. Semoga menjadi media syiar Islam yang lebih berkembang lagi, menjadi ikon dan menjadi kebanggaan umat muslim sekitar dan Indonesia. Di akhirat kelak beliau dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kebersihan sebagian dari iman, maka dari itu para jamaah, para pengunjung diwajibkan untuk menaatinya, mengaplikasikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Bersih badan, bersih lingkungan, bersih tempat peribadatan, serta bersih fasilitas umum yang lainnya. Merawat agar supaya tetap indah, bersih, nyaman itu jauh lebih besar tantangannya daripada membuatnya. Sebagai wujud kecil partisipasi kita, peduli kita terhadap fasilitas ini, maka jangan berat untuk mengisi kotak infak. Matahari setinggi tombak, udara masih sejuk, lanjut kita menuju ke makam. Melewati lorong-lorong jalan yang di samping kanan kirinya ada banyak penjual souvenir-souvenir dan oleh-oleh. Mulai banyak pengunjung yang berdatangan dari berbagai kota di Indonesia dengan satu tujuan, yaitu ziarah ke makam Sunan Syarif Hidayatullah, atau dikenal juga dengan nama Sunan Gunung Jati, yang terletak di kompleks makam
Astana Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau juga dikenal dengan Sayyid Al-Kamil, lahir pada tahun 1448 Masehi di kota Mekah Al-Mukarramah dari pasangan Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Roro Santang, seorang putri dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Melansir dari sumber Wikipedia, dikisahkan bahwa seorang ulama dari Mekah yang menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon, Syekh Datuk Kahfi, Nyai Roro Santang dan kakaknya Pangeran Cakrabuana nyantri kepada beliau Syekh Datuk Kahfi pada saat itu yang sudah berada di Cirebon. Sang guru memerintahkan untuk segera melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Berangkatlah Nyai Roro Santang beserta kakaknya menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Selama tinggal di Mekah, ia juga nyantri di Syekh Bayanullah, adiknya Syekh Datuk Kahfi. Setelah beberapa waktu, Nyai Roro Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Umdatuddin Al-Hashimi. Wilayah kekuasaannya meliputi Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Roro Santang kemudian mendapatkan nama baru yaitu Syarifah Mud'aim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi menuju ke Mekah untuk nyantri dengan ulama-ulama Makkah. Setelah itu mulailah berlayar mengarungi lautan untuk menuju ke Nusantara. Beliau juga singgah di Gujarat, lantas berlayar menuju ke Kerajaan Samudra Pasai, letak di Provinsi Aceh. Di Pasai beliau juga nyantri dengan Syed Maulana Ishaq. Setelah beberapa waktu di Pasai, kemudian berlayar menuju ke Banten. Dari Banten berlayar menuju ke Surabaya untuk nyantri dengan Sunan Ampel. Setelah sekian lama nyantri, tibalah waktunya mendapatkan perintah dari sang guru untuk pergi menemui pamannya di Cirebon dan menyebarkan agama Islam di sana. Lantas beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kawasan Gunung Jati yang kemudian dinamakan Sunan Gunung Jati. Sepeninggal Sunan Ampel terjadi kekosongan pemimpin para wali-wali di tanah Jawa. Pada tahun 1478 diadakan musyawarah antar para wali di Tuban, Jawa Timur yang bertujuan mencari sosok pemimpin pengganti Sunan Ampel yang telah berpulang ke rahmatullah. Hasil dari musyawarah tersebut yakni terpilihlah sang penciar Islam yang berasal dari Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, yang kemudian diikuti dengan pemindahan pusat kegiatan para wali-wali di tanah Jawa ke Cirebon. Pusat kegiatan keagamaan ini dinamai dengan Puser Bumi, yang artinya pusatnya dunia. Untuk menciarkan agama Islam di kalangan orang-orang atau tokoh-tokoh penting di tanah Jawa Barat, Sunan Gunung Jati menggunakan metode pendekatan-pendekatan secara politik. Melalui lembaga Wali Songo, beliau melakukan pendekatan kepada kakeknya, yakni Prabu Siliwangi, agar supaya memeluk Islam. Berbeda dengan sang nenek yang sudah memeluk Islam sebelum menikah dengan sang kakek, yaitu Prabu Siliwangi. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, Sunan Gunung Jati membuat sebuah maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi, yang isinya bahwa saat itu juga
tidak lagi mengirimkan upeti kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran, yang kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar Cirebon. Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada 19 September 1568 Masehi. Masa hidupnya sampai 120 tahun. Semoga umur yang panjang dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran agar supaya lebih bijak dalam menghabiskan sisa umur kita di dunia ini sebelum menghadap ke rahmatullah. Mudah-mudahan kita juga diberikan umur yang panjang dalam keberkahan dan bisa memanfaatkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan keturunan putra maupun putri yang minas sholihin.